wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita sangat bersyukur disampaikan di pagi ini. Kita di tanggal 17 Agustus insya Allah sih. Sebagian mungkin sambil ngantuk tirakatan nih. Tirakatan nih. Sampai jam berapa tirakatannya? Di tempat saya sampai malam sekali. Masya Allah nih. Tapi saya pulang duluan. Mudah-mudahan doa-doa kita tadi malam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi negeri yang sungguh-sungguh merdeka, insya Allah, termasuk merdeka di dalam beragama. Makanya kalau ada parangan jilbab, ya jane urung merdeka nih, Pak. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kadang gelar yang tinggi tidak menjamin hidayah, ya. Beliau mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ya begitu memang. Memang sudah menjadi akidahnya. Maka berhati-hatilah dari yang demikian. Kita orang-orang sudah ngaji, sesungguhnya di antara arti kemerdekaan, yang merdeka betul pribadi per pribadi. Sungguh sangat tidak produktif sebagai seorang kepala BPIP, tapi ternyata malahan membuat aturan yang kontraproduktif. Jangan seperti itu Pak Wardi. di debat jangan ikut-ikutan yang seperti itulah. Mudah-mudahan bosnya agak hati-hati. Tetapi pada prinsipnya insya Allah kita secara sejarah sudah diberikan kemerdekaan kepada kita. Walaupun tentu saja ini subjektif ya. Ada orang yang mengatakan merdeka kowe, aku urung merdeka kok. Maka mudah-mudahan sekali lagi doa-doa kita bersama-sama di malam ketika tirakatan berdoa insya Allah kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan didengar oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, sehingga kita menjadi negeri yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita memohon betul kepada Allah Bapak Ibu supaya menjadi negeri yang aman, karena keamanan itu bekal untuk kita melaksanakan ibadah. Kita membayangkan negeri gede seperti Palestina, kemudian di Timur Tengah secara umum, banyak sekali negeri-negeri yang tidak aman, sehingga mau melaksanakan sholat berjamaah pun sulit. Sekali lagi kita bersyukur, memohon kepada Allah atas nikmat aman ini insya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, kita melanjutkan kajian kita. Saya bahas dua pagi ini insya Allah, masih seputar fikih rawatib, sama tambah satu untuk syarat la ilaha illallahnya. Syarat la ilaha illallah yang ketiga kemarin apa? Adalah jujur, jujur, wasidqu al munafi lil kadhib. Jadi syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah wasidqu al munafi lil kadhib. Jujur yang lawannya al-munafi, lawannya adalah dusta. Nah Bapak Ibu semuanya, sesungguhnya syarat ketiga ini sengaja tidak sengaja itu pas banget dengan perayaan kita hari ini. Karena maksud asidqu, jujur di sini ya Bapak Ibu, itu terkait dengan kemerdekaan kita dari tergantungnya kita terhadap dunia. Bagi orang yang beragama, Islam khususnya, tentu saja tujuan akhirnya adalah akhirat, sehingga hatinya tidak diletakkan di dunia. Kalau istilahnya Agim itu, jangan pernah meletakkan sepatu di hati kita. Kalau hilang ya sudah gitu. Jangan pernah meletakkan segala aksesoris dunia itu di hati kita. Jikalau terlepas ya sudah, hatta anak sekalipun, anak yang sangat kita cintai,
kalau Allah berkehendak lepas dari kita, itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah letakkan segala sesuatu di hati kita, karena kalau lepas nanti sakit. Maka ini juga yang dimaksud dengan as-sidqu di dalam kalimat la ilaha illallah. Syarat la ilaha illallah ada 7. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin, yang ketiga adalah jujur. As-sidqu al-munafi lil kadhib, lawannya adalah dusta. Nah Bapak Ibu semuanya, apa maksud as-sidqu di dalam kalimat la ilaha illallah? Maksudnya adalah jangan pernah kita melakukan seluruh aktivitas kita di dunia, cita-citanya hanya dunia. Itu maksudnya. Jadi sidqu di sini maksudnya kejujuran bahwa kita itu betul-betul mengharap ridho Allah. Jangan pernah menjadikan dunia menjadi tujuan utama kita. Itu sidqu itu. Jadi kadang-kadang kalau kita dusta, naudzubillah, kita melakukan aktivitas, mohon maaf, kalau sholat duha kita masih didominasi agar rezeki kita lancar, itu lil kadhib. Kita belumlah dikatakan orang yang jujur menyembah dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, bukan tidak boleh nih, jenengan sholat duha dalam rangka untuk membantu kelancaran itu boleh. Tapi kalau itu mendominasi 90% tujuan salah sholat duha adalah agar rezeki saya lancar, ini kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memenuhi syarat kalimat la ilaha illallah ya sidqu. Dan kalau kita tidak belajar, sangat mungkin bahkan sholat tahajud kita dalam rangka untuk naik jabatan kita. Dan banyak sekali ini tidak jujur Bapak Ibu semuanya. Maka dikatakan di dalam banyak hadis dan ayat-ayat Al-Quran tentang betapa hinanya dunia, mulianya akhirat, betapa pentingnya ridho Allah dibandingkan semua yang ada, Bapak Ibu semuanya. Jadi coba jenengan tanyakan pada diri sendiri, selama ini kita ibadah itu jujur karena Allah atau karena embel-embel dunia? Saya sholat berangkat subuh ini karena apa? Jenengan tanyakan, jujur karena Allah kan? Kita berharap betul ridho Allah kan? Atau yang lain? Mungkin juga karena keliru pengajaran waktu kecil, pokoknya pengen untuk rezeki sholat duha sing oke yo. Kadang-kadang begitu. Gini apa nggih? Saya pun dulu begitu saya. Saya dulu ketika diberitahu nek pengen rezekinya aku ya sholat duha lah. Bahkan suratnya pun ditentukan wadduha wal laili idza saja kan gitu. Apalagi doanya juga menuju ke sana. Nah itu semua tidak masalah sesungguhnya, tapi ingatlah bahwa di balik itu semua kita harus jujur di dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sholat duhanya panjenengan yang sangat rajin tidak mendatangkan rizki, iya jenengan tetap sholat duha, paham gak maksudnya? Paham gak? Bayangkan kalau jenengan menjadikan mendominasi sholat duha panjenengan dalam mendapat rizki, kalau ternyata tidak, apa jenengan tidak kecewa? Enggak jujur hati kita Bapak Ibu semuanya. Mungkin tidak begitu. Sholat tahajud itu rajin banget untuk sesuatu, naiknya jabatan, orang munggah jabatanku, orang sugih aku. Bisa nggak terjadi seperti itu? Betapa kecewanya. Ini tidak jujur dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini makanya di antara syarat kalimat la ilaha illallah yang ketiga adalah as-sidqu, dan dikatakan lil al-munafi lil kadhib. Sebaliknya berarti berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar tentang bab niat di hadis Arba'in nomor 1, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata-kata manawa di situ seperti yang diinginkannya. Kalau yang diinginkannya dominasi dunia, jenengan nggak dapat akhiratnya. Sekali lagi, kalau jenengan meniatkan dominasinya dunia, maka jenengan nggak dapat akhiratnya, jenengan nggak dapat pahala, dapat dunianya. Nanti kita bacakan ayat-ayatnya. Jenengan akan diberi tetap oleh Allah itu maha adil. Kalau pun jenengan berdusta kepada Allah, saya sholat malam, benar sholat malam, menyembah Engkau ya Allah, tapi janji hati dalam rangka untuk naiknya omset perusahaan saya, dikasih sama Allah, bukan nggak dikasih, tapi jenengan nggak dapat akhirat panjenengan. Ini yang dikatakan kalimat as-sidqu atau kejujuran di dalam kalimat la ilaha illallah.
Maka ini syarat Bapak Ibu. Kalau dengan kehilangan syarat bermasalah, la ilaha illallah dengan kehilangan salah satu asnan gerigine mboten pas niku lho. Nggih. Sebagaimana kita terangkan kemarin, illa walahu asnan. Nih, kecuali yang namanya miftah itu kunci itu ada geriginya. Salah satu geriginya adalah asidqu ini. Jadi jangan hanya sebatas cita-cita dunia. Orang beriman lebih menyukai pahala akhirat dibandingkan apa-apa yang dia dapatkan dari ibadahnya dikaitkan dengan dunianya. Naif sekali kalau hanya dunia, sampai dikatakan begitu para ulama, naif sekali kalau orang beriman melaksanakan seluruh peribadahannya tidak jujur karena Allah, tapi karena dunianya. Sungguh rendah sekali, tidak dikatakan sempurna iman seseorang jikalau demikian. Subhanallah. Ingat Bapak Ibu semuanya, sebagai pengingat, pahala dunia itu akan selesai dengan seiring selesainya kehidupan kita di dunia, fana. Ya kan? Maka dikatakan adunya, dari kata adun, dekat, mudah selesai, cepat selesai. Maka sungguh kalau kita nggak jujur itu kerugian. Makanya nanti dikatakan memang kerugian buat orang-orang yang melakukan demikian. Maka sejak hari ini kemerdekaan, ini saya katakan kemerdekaan terhadap ketergantungan kita kepada dunia kita. Apapun aktivitas panjenengan di dunia ini dalam rangka untuk mencari ridho Allah. Ini mungkin kalimat yang diulang-ulang dari kita kecil, tapi kadang-kadang kita nggak pahami Bapak Ibu, bahwa kita lebih mengedepankan ridho Allah dibandingkan apapun. Karena kebanyakan manusia lebih suka yang cash. Pokoknya nek bar salat wengi terus entuk rezeki, berhasil salat wengi ku. Bar salat duha rajin terus rezekine enggak berarti salat duhaku ketompo di Gusti Allah iki. Ya enggak? Nah ini kita tidak asidqu. Kita tidak jujur untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jenengan meminta dunia terhadap ibadahnya, tapi sebagian kecil saja. Jangan sampai mendominasi. Allah tidak ridho jikalau amal ibadah kita didominasi untuk urusan dunia kita. Contoh ayat yang menyebutkan tentang hal itu adalah Quran surah Hud ayat ke-15 sampai 16. Bahwa Allah tuh nggak ridho bagi orang-orang beriman menjadikan aktivitas ibadahnya dia hanya untuk dunia saja. Kata Allah, man, barang siapa kana yuridul hayatud dunya wa zinataha, barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia wa zinataha dan seluruh perhiasan yang ada di dalamnya, apapun bentuknya itu, dikatakan nuwaffi ilaihim, maka diberikan kepada dia balasan pekerjaan mereka fiha, di dunia, wahum, mereka itu dikatakan tidak dirugikan, tidak dirugikan, wahum fiha la yubkhasun, mereka tidak akan dirugikan. Kalau jenengan Bapak Ibu semuanya dengan ibadah panjenengan, jenengan mengharapkan dunia panjenengan, itu Allah akan berikan Bapak Ibu, akan berikan, dan jenengan tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar, mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka jahanam. Subhanallah. Makanya kalau sejak awal jenengan sholatnya dalam rangka tujuan dunia panjenengan, nggak dapat apa-apa di akhirat kecuali neraka jahanam. Karena jenengan dibayar total di dunia. Makanya jenengan jangan pernah berpikir bahwa orang-orang non muslim yang berbuat baik tidak mendapatkan, dapat gitu. Orang non muslim berbuat baik dibalas seluruhnya di dunia. Makanya kalau mereka baik hati itu cenderungnya ya sugih. Karena Allah berikan semuanya di dunia. Di dunia Allah tuh maha adil, tapi di akhirat nggak dapat apa-apa. Makanya jenengan punya tetangga non muslim kok rajin sedekah, yakin sugih dia. Kenapa? Dibalas langsung di dunia seluruhnya. Beda dengan orang-orang muslim, sebagian ditahan untuk akhiratnya, bahkan semakin soleh dia biasanya semakin banyak yang ditahan, karena
akan jauh lebih besar. Kita ingat di Ali Imran 185 bahwa justru kita akan disempurnakan pahalanya nanti setelah kematian menyebut kita, Bapak Ibu semuanya. Jadi jangan pernah banding-bandingkan, kayak orang tahu sholat, wong non muslim sisan kok malah gampang menjo. Kita tuh nggak begitu cara pandangnya, Bapak Ibu. Maka dikatakan Allah tuh nggak ridho kalau orang-orang beriman menjadikan ibadahnya dengan tujuan dunianya. Ini kita nggak jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah ilan nar. Tidaklah mereka mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wahabito ma sona'u, lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka kerjakan. Wabatilu makanu yakmalun, dan sia-sialah apa yang menjadi pekerjaan mereka di dunia. Sia-sia, Bapak Ibu semuanya. Maka syarat la ilaha illallah kita yang ketiga adalah as-sidqu, adalah kejujuran, yaitu keadaan di mana hati kita betul-betul mengharapkan Allah di dalam seluruh aktivitas kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ini kelihatan klise banget, maksudnya koyo yang awang-awang. Tapi ini yang benar Bapak Ibu, ini yang benar. Nanti kalau kita baca rentetan hadis dan ayatnya itu sebenarnya kesimpulannya memang benar seperti itu, bahwa sesungguhnya orang yang menjadikan akhirat tujuan, dunia nanti tunduk kepadanya. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir, tanpalah pun kita meminta mendesak-desak kepada Allah urusan dunia kita, asal kita bertakwa kepada Allah sesungguhnya diberi solusinya, bahkan dunia akan datang dan tunduk patuh kepadanya. Ini penting Bapak Ibu, dan ini sepertinya hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang mengalami Bapak Ibu, yang mengalami susah senang, perjuangan panjang. Saya diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan itu Bapak Ibu, sehingga insya Allah relatif lebih bisa memahami yang seperti ini dibandingkan teman-teman seangkatan belajar saya. Saya waktu belajar pertama dulu sekitar 70-an orang, tapi yang selesai cuma 3 orang. Dan dalam prosesnya saya merasakan betul, khususnya kalau panjenengan yang merasakan dalam dunia usaha, jangan merasakan yang namanya jatuh bangun. Saya masih ingat betul, kalau Sabtu itu kan bayaran tukang saya dulu di atas 150. Kalau hari Jumat belum pegang uang, rasanya itu kemana tuh? Jumat sore kok urung genep, sesuk nggak bayaran Sabtu, la ilaha illallah. Sedihnya gitu kan, sedihnya. Tetapi itu adalah pengajaran buat kita Bapak Ibu. Memang orang akan dapat hidayah itu tetap konsentrasinya kepada kebaikan, ini penting. Jadi menanamkan niat baik itu penting Bapak Ibu, jujur, niat baik karena Allah. Bahwa saya khawatir Jumat sore belum pegang uang karena Pak, khawatir keluarga tukang pada nggak makan, itu maksudnya. Mereka itu andalanya hanya di kita. Gini Pak, maka saya yang dipasari oleh Allah menjadi jalan rasanya nggak nyaman banget, sehingga berusaha sekuat tenaga. Nah, ketika saya berusaha dalam rangka apa ini? Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka ingin melaksanakan perintah Allah untuk menjadi jalan kebaikan bagi orang-orang yang mungkin di sana keluarganya 3, 4, 5 orang. Ya bayangkan 150 orang kalau masing-masing keluarga 3 orang saja, 450 orang bergantung pada waktu itu. Sehingga keadaan ini menjadi pengajaran buat saya Bapak Ibu semuanya. Kadang-kadang akhirnya bos itu kadang-kadang nggak punya apa-apa, saking memikirkan karyawannya. Sering terjadi seperti itu, sering Bapak Ibu semuanya. Setidaknya bertahun-tahun saya merasakan itu ketika di perumahan itu, Masya Allah. Seringkali kadang-kadang kita lebaran itu kita menyiapkan parcel untuk mereka ratusan jumlahnya. Kadang-kadang kitanya mah nggak dipikir. Seanggere pokoke ono nggo karyawan iki wis senenge pol-pol wis lebaran. Nah ini semua dilakukan apa? Kita sidqu atau tidak? Kita karena Allah atau tidak?
Ini penting Bapak Ibu. Orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka dikasih oleh Allah, tetapi resikonya dia nggak dapat akhiratnya. Maka sekali lagi ini penting. Di bab niat pokoknya jenengan melaksanakan seluruh aktivitas ibadah, betul-betul jujur, ya Allah saya cari ridhomu. Sehingga sekali lagi kalau jenengan sholat tahajud dengan harapan sesuatu, ternyata harapannya tidak dikabulkan oleh Allah, ya tetap tahajud, ya tetap tahajud. Jangan karena jenengan mengharapkan sesuatu kemudian sesuatu itu nggak diberikan oleh Allah, kemudian jangan berhenti karenanya. Jangan jenengan rajin sholat duha karena dalam rangka supaya toko saya laris. Ketika tidak laris, berhentikah kita? Nah, ini kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Ibu semuanya. Kemudian ayat yang lain, Quran surah Asy-Syura ayat ke-20. Ini jangan baca Quran surah Asy-Syura 20. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, maka dikatakan nazid lahu fi harsihi, maka Allah akan tambahkan kepada dia keuntungannya itu. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian, nu'tihi minha. Allah tetap berikan, tapi sesungguhnya sebagian saja. Artinya enggak selalu yang jenengan minta dikasih kan? Gini apa nggih? Jenengan minta dengan sholat panjenengan, saya minta ya Allah kepadamu, naik jabatan saya, dikasihkah? Bisa dikasih, bisa tidak. Maka kata Allah, siapapun yang mengharapkan dengan ibadahnya urusan dunianya, dikasih nu'tihi minha, dikasih sebagiannya, tidak seluruhnya. Keuntungan dunia itu, dan tidak ada baginya sesuatu bagian pun di akhirat. Sekali lagi, siapapun yang menjadikan dominasi tujuan ibadahnya adalah dunia, di akhiratnya nggak dapat apa-apa. Nggak jujur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu semuanya, jenengan yang sudah ngaji banyak, jangan selalu minta dibayar cash oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Jangan Bapak Ibu. Rentetan hadis kisah tentang seperti ini itu banyak sekali. Bahwa sungguh beruntung orang-orang yang banyak sekali permintaan dunianya di dunia, maksudnya berdoa di dunia banyak jumlahnya dan sedikit dikabulkan. Itu justru keuntungan luar biasa nanti di akhirat kita. Maka jangan pernah berhenti berdoa, tetap konsentrasi berdoa, tapi jangan pernah berhenti berdoa hanya karena doanya merasa tidak diberikan oleh Allah di dunia. Ini kalau seperti itu kita nggak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita kehilangan syarat la ilaha illallah yang ketiga. Mengapa Allah nggak ridho bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang dicintai oleh Allah, kalau dia menjadikan dunia sebagai tujuan? Karena Bapak Ibu semuanya, satu, dunia itu di sisi Allah itu nggak ada artinya apa-apa. Dunia itu hina di sisi Allah, Bapak Ibu semuanya. Dan ini banyak ya. Contohnya hadis riwayat Imam Ahmad tentang bahwa dunia itu tidak lebih dari bangkai kambing. Subhanallah Bapak Ibu. Bayangkan, jadi bisa bayangkan tidak? Begitu naif, begitu hinanya kita. Kalau kita tidak jujur kepada Allah, ibadah kita kok kekarapan dunia atau rugimen, nggak merdeka kita Bapak Ibu, nggak merdeka terhadap ketergantungan dunia. Lagi pula dunia itu sebentar sekali. Ini Quran surah Al-Ankabut ayat ke 64. Dunia itu hanya sendagura belaka. Perbedaan dunia dan akhirat itu terlalu jauh untuk dibandingkan. Dan kehidupan dunia ini hanya sendagura, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan baca Arabnya sendiri di rumah karena ini ayat yang saya sampaikan agak banyak. Dan hanyalah permainan. Walaib. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Wa inna darul akhirat lahiyalah hayawan. Bahwa kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Sekiranya mereka mengetahui. Ini butuh pembelajaran Bapak Ibu. Makanya ada kitab Tamasya ke Negeri Akhirat.
untuk kita tahu tentang apa-apa yang ada di sana. Ini pembahasan saya di hari Ahad pagi di salah satu masjid. Jadi memang bagi orang yang mengetahui, karena secara asal manusia Bapak Ibu lebih suka yang cash. Gini apa gini? Lebih suka yang cash. Sampai dikatakan seandainya, berulang kali saya sampaikan, seandainya masjid mengadakan setiap kali berangkat ke masjid dibayar 50.000, insya Allah jamaah penuh, insya Allah. Penuh insya Allah. Diumumkan Masjid Jabal Nur Gunung Sempu, setiap berangkat sholat fardu berjamaah tepat waktu diberi 100.000 pulangnya, penuh insya Allah. Penuh insya Allah. Karena apa? Memang secara jiwa manusia suka yang cash. Makanya dikatakan sekiranya mereka mengetahui tentang yang di sana. Contoh, seandainya mereka tahu apa yang ada di soft 1 salat berjamaah, kata Rasulullah, maka kalau mereka harus mendapatkannya dengan cara bersaing, maka pasti mereka bersaing. Dan jikalau ternyata soft 1 itu harus dibayar dengan seluruh harta yang dia miliki tentang dunianya, maka dia pasti akan keluarkan semuanya demi untuk mendapatkan 1 kali di soft pertama sholat panjenengan. Bayangin. Tapi kan kata-katanya apa? Sekiranya mereka mengetahui, kan begitu. Memang ada apa? Kadang-kadang kita karena orang Jawa, monggo jenengan, karena tidak enak, jenengan ngajeng mawon, jenengan ngajeng mawon. Gini apa gini? Kadang-kadang begitu. Padahal kata Rasulullah, seandainya mereka tahu apa yang di soft 1, hanya untuk mendapatkan 1 kali di soft 1 dalam sebuah sholat berjamaah, dia rela bayarkan seluruh hartanya ditukar dengan hal itu. Bayangin Bapak Ibu, saking dahsyatnya keutamaan di soft 1 berjamaah. Rebutan Bapak Ibu, rebutan. Untung-untung nek masjidnya orang rame, mau sak soft tok. Saya pernah ceramah seperti ini, untung Ustadz di sini tuh softnya 1 semua, orang perlu rebutan. Masya Allah. Jadi dengan lihat di salah satu masjid di Timur Tengah, begitu dibuka gerbangnya, lari itu. Ada kan di YouTube seperti itu, lari menuju ke soft 1, berebut Bapak Ibu semuanya. Nah di sini 3 soft ini, maka bersaing Bapak Ibu, bersaing. Jangan jenengan, jenengan. Meskipun saya Ustadz, saya belakangan, taruh belakang. Jangan penak kene-kene Ustadz terus turun ngarep, enggak. Jenengan lebih berhak yang ada di depan kalau jenengan datang duluan. Nah sekali lagi, sekiranya mereka mengetahui, Quran surah At-Taubah ayat ke-38 menceritakan tentang kenikmatan dunia hanya sedikit saja Bapak Ibu. Itulah mengapa Allah tuh nggak ridho kalau jenengan menjadikan dunia sebagai tujuan. Kemudian kenikmatan akhirat itu selamanya. Ini Quran surah At-Taubah 38. Dinamakan dunia karena rendah dan hina. Karena rendah dan hina. Kehidupan dunia kecil dan sedikit, akhir dunia adalah kefanaan dan kemusnahan. Kebayang nggak? Jenengan ibadah untuk urusan dunia panjenengan berakhir dengan fana dan musnah. Allah nggak itu Bapak Ibu pada panjenengan. Maka dikatakan as-sidqu. Jenengan itu harus memenuhi syarat jujur di dalam kalimat la ilaha illallah, sehingga alamat ibadah panjenengan itu total ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya embel-embel yang lain Bapak Ibu. Jangan nggak perlu khawatir. Karena apa? Nanti di akhir dikatakan pokoknya sopo yang Allah jadi tujuan, dunia rendah di hadapan dia dan akan datang kepada dia. Bukan berarti orang yang bertakwa kepada Allah jadi miskin, bukan Bapak Ibu semuanya. Mungkin jumlahnya tidak sangat banyak di dia, tetapi hatinya kaya raya. Kebahagiaannya luar biasa. Sekali lagi, praktekkan saja yang seperti ini. Susah mengatakan kalau kita belum yakin. Allah masa iya sih nek miskin yopo yora susah men gitu. Saya mengalami kedua-duanya Bapak Ibu semuanya. Saya benar-benar mengalami itu, sehingga yang saya ceritakan itu betul-betul sesuatu yang saya rasakan. Saya kadang-kadang diajak ngopi soto
sama Pak Alim, sama Mas Gunawan, saya banyak ngobrol tentang seperti ini, sama Pak Tovan. Saya banyak ngobrol tentang kehidupan saya yang terjadi, sehingga saya orang yang mempraktikkan semua itu. Saya pernah, Bapak Ibu semuanya, dalam satu waktu digerebek orang. Karena apa? Urusan perumahan. Urung tadi urusannya. Bayangin. Rasain Bapak Ibu saya. Tapi sekali lagi, niat baik tetap niat baik. Kan niat baik tetap selesai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, setelah kita melewati masa seperti itu, sesungguhnya dunia itu kecil sekali. Kecil sekali. Maka jangan pernah panjenengan nggak jujur kepada Allah. Jangan sekali-kali panjenengan ibadah kok tujuannya bukan ridho Allah. Sekali lagi, bukan tidak boleh ya. Dalam bab niat kita sudah belajar bahwa meniatkan urusan dunia kita terhadap ibadah itu boleh, tapi jangan mendominasi. Jangan menjadikan 95% sholat duha panjenengan karena rezeki panjenengan. Jangan jadikan sholat tahajud panjenengan dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan panjenengan. Dominasinya itu keliru Bapak Ibu. Kemudian dalam hadis, beberapa hadis ya, di antaranya adalah Rasulullah memberikan perumpamaan bahwa dunia itu seperti setetes air yang melekat di jari-jari, sedangkan akhirat merupakan samudra yang luas. Ini hadis yang sangat terkenal. Kita letakkan jari kita di lautan, kemudian yang nempel di kita ini, setetes yang nempel di kita itulah dunia dengan segala isinya, dibandingkan samudra yang sedemikian besar. Coba Bapak Ibu, kita orang matematis ya, jenengan bisa bayangkan perbandingannya Bapak Ibu. Coba jenengan resapi betul, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Mungkin klise banget kalau jenengan nggak perhatikan, tapi jenengan coba resapi. Tidaklah jenengan dikatakan beriman kepada Nabi Muhammad SAW kecuali panjenengan memiliki konsekuensi yang 4. Di antaranya adalah jenengan membenarkan apa yang Rasulullah sampaikan dengan yakin sepenuhnya. Ketika Rasulullah menyampaikan, ini loh dunia, angkat tanganmu di samudra, netes segitu, itulah dunia dibandingkan dengan akhirat yang sebegitu luasnya. Apa iya kita nggak ridho, kita nggak rela menjadikan akhirat tujuan kita Bapak Ibu semuanya? Coba dengan perhatikan sungguh-sungguh coba. Kalau ini saja nggak kita perhatikan, lantas siapa yang kita percaya lagi? Rasulullah SAW menyampaikan dunia itu buat kita seperti ini, diangkat setetes itu dibandingkan samudra yang sangat luas. Orang perlu profesor untuk mengatakan jauh lebih baik akhirat. CSDW ngerti. Tapi kadang-kadang kita tidak sadar Bapak Ibu. Kalau nggak kita ulang-ulang, kita nggak sadar. Tetap saja dunia tujuannya. Pokoknya urung itu rasanya itu orang puas. Gini apa gitu? Kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kita sangat berbangga dengan anak kita yang punya kedudukan sangat tinggi, punya rumah sangat mewah. Bertanya nggak kita, bagaimana agamanya dia? Bagaimana hafalkan Qur'annya dia? Bagaimana adab dia terhadap sholat dia? Sebagian kita bangga sekali dengan kita kadang-kadang terjebak seperti itu Bapak Ibu semuanya. Coba jujurnya dengan lebih bangga mana punya anak yang jadi bupati atau yang mungkin biasa-biasa tapi sholatnya rapi. Kita akan mengatakan bupati lah punya kedudukan. Tentu saja baik sekali bupati yang beriman bertakwa, iya. Tapi beriman dan bertakwanya itu loh yang menjadi poin lebih maksudnya. Adapun bupatinya adalah tambahan bonusnya. Makanya sering saya katakan ke istri itu, asal kita sudah bisa di rumah, kita makan cukup, anak-anak gelem sholat, cukup kebahagiaan kita itu. Kadang-kadang orang bikin program macam-macam Bapak Ibu semuanya, sudah nyaman betul program, inilah itu jalan ke ini, jalan ke ini, jalan ke ini, dapatkah kebahagiaan? Urusan dunia semua, memenuhi hasrat dunia. Saya alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, sepasca hijrah itu merasakan betapa nikmatnya hidup di dalam rumah, meskipun masih rumah kontrak. Tapi kenyamanannya luar biasa, nggak perlu lagi rasanya pengen ini itu. Dulu ketika masih panas di dunia properti, ono nemu jajan loh, pendak wong iku dulu ngo, pendak wong iku kudu iki, rasanya tertuntut terus. Saya mungkin terakhir beli bakso saja mungkin sudah setahun yang lalu apa ya.
nggak lagi menginginkan hal-hal seperti itu. Ya belakangan alhamdulillah saya diajak sama Pak Alim dan teman-teman sering diajak ngobrol. Pak Alim itu Rabu pagi kan nggak berangkat nih. Beliau bilang saya ngajinya Sabtu lah, kadang-kadang Sabtu beliau ngajak saya pergi. Kalau pas saya punya waktu, masya Allah. Pak Pardi sebenarnya mau ditelepon Pak Pardi berkali-kali kali. Ini Bapak Ibu semuanya. Jadi Rasulullah menggambarkan seperti itu, apa yang nggak cukup buat kita. Kemudian ini hadis ini yang berikutnya ini mungkin jenengan perlu belajar lebih banyak karena kalimatnya memang ngenes banget gitu. Dunia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia beserta apa yang ada di dalamnya, di dalam hati ini katakan dilaknat oleh Allah. Subhanallah, mengerikan banget nih. Tapi ini butuh penjelasan lebih lanjut. Kecuali zikir kepada Allah, kemudian kecuali orang-orang yang taat kepadanya, kecuali orang yang berilmu dan orang yang mempelajari ilmu, itu yang tidak dilaknat oleh Allah menurut hadis ini. Menurut hadis ini, saya katakan menurut hadis ini karena ini butuh keterangan Bapak Ibu semuanya. Ini butuh keterangan. Hadis ini saya dulu pelajari lebih dari 2 sesi ketika di Mahat, karena butuh keterangan. Intinya bahwa secara asal dunia itu nggak ada artinya apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali zikrullah. Makanya kita ingat ayat ini, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim, adalah orang-orang yang selalu zikrullah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring. Artinya apa? Menjadi berarti dan bernilai panjenengan semua itu, jikalau duduk panjenengan, berdiri panjenengan, berbaring panjenengan, itu tetap ingat Allah, zikrullah. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu dan mempelajari ilmu Bapak Ibu semuanya. Kalau enggak Bapak Ibu. Jenengan lihat teman-teman seangkatan jenengan yang enggak ngaji, lihat perbuatan perilaku teman-teman seangkatan panjenengan yang udah sepuh-sepuh ini, ya enggak ngaji, mesti si seneng dolan lah, inilah itu, yakin itu. Bahkan masih ada yang mohon maaf masih rela beri perempuan di masa tuanya. Subhanallah. Gini apa nggih? Iya. Ada orang sudah tua masih booking perempuan. La ilaha illallah. Subhanallah. Apa enggak takut ketika berzina di atasnya meninggal? Bukankah hari ini ada terlihat di YouTube orang yang meninggal di atas perempuan yang sedang dizinai sudah tua? Subhanallah Bapak Ibu. Subhanallah. Maka duduk di majelis seperti ini pentingnya. Saya ceramah seperti ini Bapak Ibu, ada anak muda baru punya anak 2, nangis tiba-tiba dia mengatakan, ya Ustadz, apa sebutan perbuatan jelek yang lewat yang belum saya pernah lakukan, sudah saya lakukan semuanya. Subhanallah Bapak Ibu, dia nangis dan alhamdulillah sekarang total berbalik. Dia takut betul, untung masih muda sadar. Bayangkan ada orang udah atas 50 tahun masih hihihi kan jadi banget itu. Subhanallah. Subhanallah. Makanya ingat-ingatlah, dunia itu secara asal terlaknat di sisi Allah kecuali zikrullah. Apa-apa yang ketaatan kepadanya, kalau tidak taat berarti terlaknat, apalagi bermaksud kepada Allah. Orang yang berilmu dan mempelajari ilmu, itu yang tidak dilaknat dari unsur-unsur dunia. Kemudian dunia ini lebih jelek daripada bangkai kambing. Ini yang tadi saya katakan di riwayat Imam Ahmad. Ini disuruh gratis aja nggak mau. Rasulullah melewati sebuah tempat, kemudian ada bangkai kambing. Mau nggak beli 1 dirham? Ya Rasulullah, kok 1 dirham gratis, saya nggak mau. Andai pun dia hidup, saya nggak tertarik karena dia cacat kupingnya, apalagi mati. Maka kemudian Rasulullah menyebutkan, sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih buruk dibandingkan kambing ini di sisi panjenengan. Awake dhewe niku mboten minat kali Bu. Gusti Allah itu mboten minat kali dunia sebenarnya. Bayangkan Bapak Ibu, coba jenengan perhatikan betul ayat-ayat seperti ini untuk membuat kita itu selalu menjadikan jujur asidku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah jadikan dunia tujuan panjenengan. Asidku ini syarat la ilaha illallah panjenengan Bapak Ibu. Tidak dikatakan dengan menulis syarat la ilaha illallah yang ketiga kecuali panjenengan jujur betul asidku dalam hati bahwa memang betul karena Allah. Al munafi lil kadib.
Di dalam syarat itu mesti disampaikan lawannya. Al munafi lil kadhib. Lawan dari jujur adalah dusta. Berarti kalau menjadikan seluruh ibadah panjenengan untuk tujuan dusta, jenengan bukan karena Allah. La ilaha illallah panjenengan tidak sempurna, Bapak Ibu. Mengerikan ya? Mengerikan. Kemudian dunia tidak berharga meskipun hanya seberat sayap nyamuk. Ini juga hadir di dalam banyak hadis dan ayat. Seandainya dunia bernilai sesayap nyamuk di sisi Allah, orang-orang kafir nggak dikasih makan. Paham maksudnya Bapak Ibu? Seandainya dunia itu berharga sesayap nyamuk di sisi Allah, orang kafir nggak dikasih rizki. Maksudnya bagaimana? Mereka kan nggak menyembah Allah, berharga kok. Maka kalau dia nggak menyembah, nggak saya kasih. Karena nggak berharga, orang nyembah tetap dikasih. Maksudnya paham gitu? Paham gitu? Artinya Allah itu menilai kecil sekali dunia, sehingga orang-orang yang nggak menyembah, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang nakal pun tetap dikasih. Allah Maha Adil. Siapa yang bekerja tetap dikasih. Seandainya berharga nggak dikasih, Bapak Ibu. Bayangkan ya. Kemudian dunia diumpamakan seperti makanan yang dikonsumsi manusia kemudian jadi kotoran. Sampai seperti itu, Bapak Ibu. Sampai seperti itu dalam hadis dikatakan. Sesungguhnya makanan anak Adam, makanan yang dimakan, walaupun ia sudah memberinya bumbu dan garam, lihatlah menjadi apa makanan itu setelahnya. Dunia, walaupun jenengan kaya raya, jenengan diberikan jabatan yang tinggi, sudah dimanis-maniskan dengan segala hal yang manis dunia, tetap saja dia fana, Bapak Ibu semuanya. Maka sekali lagi ini menjadi pengingat, ayo kita merdeka betul nih, merdeka dengan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita memenuhi syarat la ilaha illallah kita, sehingga kita pantas menjadi orang yang merdeka betul. Ini kebetulan pas nih, pas hari merdeka, Masya Allah. Sengaja tidak sengaja nih pembahasannya ini pas nih, bukan cocok logi, memang begitu. Memang begitu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata membahas satu aja selesai nih waktunya. Untuk yang berikutnya nanti kita bahas yang lain insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Dan mudah-mudahan jenengan semua, saya semua saling berdoa, kita mempunyai negara yang adil makmur insya Allah, punya pemimpin yang baik, dan mudah-mudahan seluruh warganya merdeka betul. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.